Selamat pagi semuanya, shalom. Saya berharap saudara tidak memberikan suara kepada HP saudara, agar tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk lebih memfokuskan, konsentrasi agar saudara hadir di tempat ini beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan suatu kisah. Kisah ini menceritakan bahwa pernah ditemukan seekor ikan yang begitu luar biasa. Ikan itu ketika dilepas dari Selat Malaka, dalam waktu 1 jam, ikan tersebut sudah berada di Teluk Oman, wilayah Timur Tengah, 1 jam. Kata saudara, menurut saudara, ikan ini hebat atau tidak? Saya pernah jadi seorang pelaut. Dan begitu kami berada di Selat Malaka menuju ke Dubai, kami menempuh dengan 12 knot per jam selama 2 minggu alias 14 hari. Dari Selat Malaka kami lepas dari Singapura menuju ke Dubai ketika itu tahun 80-an, mungkin sekitar tahun 81. Nah, sementara ada seekor ikan dari Selat Malaka itu, dilepas ikan itu, lalu kemudian dalam 1 jam dia berada di Teluk Oman. Ini sungguh ikan yang luar biasa. Bagi saya nggak tahu bagi saudara. Menurut saudara ikan ini hebat nggak? Nyaut dong. Jadi gratisin dong. Hebat nggak? Ya hebat. Lalu ikan yang hebat itu diangkat saudara. Ditaruh di jembatan Suramadu. Suruh nyebrang dari Surabaya sampai ke Madura. Melalui jembatan. Kira-kira dia bisa tempuh berapa menit or detik? Saudara kalau marah kok bisa teriak? Ditanya pendeta bisik-bisik. Gak bisa. Yang benar. Serius. Kenapa dia itu gak bisa, bahkan mati? Padahal dia hebat. Gak ada air. Atau mungkin lebih tepat dikatakan karena jembatan itu bukan habitatnya. Jangankan dia bisa nyebrang, gak mati aja terkapar-kapar udah bagus. Betul? Setuju? Lalu saudara dan saya tahu kalau orang Kristen itu udah bicara soal Raja Wali. Rata-rata semua tahu deh. Ini juga burung yang apa? Burung yang dikenal hebat ketika ada di mana? Badai. Katanya burung ini itu adalah burung yang sanggup mengatasi badai. Saya mau katakan bahwa burung ini justru kehebatannya adalah di tengah badai. Ketika dia berada di tengah badai, dia tinggal merentangkan sayapnya, lalu menikmati kemana badai membawa dia. Tapi justru ketika dia berada di sebuah udara yang tidak ada badai, encok dia. Klepek-klepek capek dia. Saya mau beritahu, banyak orang percaya tidak tahu habitat yang sesungguhnya.
Mari kita baca dulu ayatnya baru saya lanjut. Habitat kita tuh di mana? Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dan yang kedua. Surat Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-1 dan ayat 2. Perhatikan baik, dibacakan firman kebenaran itu untuk kita semua yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas. Kekristenan itu memberikan suatu gambaran bahwa habitat manusia yang sesungguhnya itu bukanlah letaknya pada jasmania, pada lahiriah, tetapi habitat kita adalah manusia roh. Ketika Allah membuat sebuah planning untuk memunculkan manusia, tidak seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Yang kalau pakai bahasa begini, simsalabim langit dan bumi jadi-jadi. Simsalabim binatang jadi. Simsalabim tumbuhan-tumbuhan jadi semua. Manusia beda. Manusia muncul by plan. Bahkan plan itu disepakati dalam sebuah pleno antara Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saudara searching, engkau temukan di dalam kitab Nabi Yeremia yang dikenal oleh singkat pendeta suka ngomong, DMT, Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi secara berkala dalam penafsiranku, Tuhan suka mengadakan sidang pleno. Ketika manusia itu dimunculkan, entah keisengan dari Bapa, Putra, atau Roh Kudus, kira-kira kalau pakai bahasa aku punya gaya, kita bikin manusia yuk, kira-kira begitu. Lalu disambut, yuk. Nah, ketika ada sambutan itu, lalu kemudian ngomong-ngomong, kita bikin manusia nanti modelnya tuh kayak apa, kayak siapa. Blueprintnya, prototipnya kayak apa. Lalu muncul usulan, bagaimana kalau bikin kayak kita? Lalu disepakati, diketok palu, manusia akan dibuat seperti siapa? Seperti gambar Allah. Lanjut, sekarang persoalannya, kita jadikan itu manusia, bahan bakunya apa? Diusulkan dari debu tanah, diketok palu, disepakati, tok. Lalu manusia dijadikan. Prototip blueprintnya seperti siapa? Allah. Saya mau tanya, sepanjang Bapak Ibu tahu, udah hidup atau belum? Sudah hidup atau belum? Kapan dia hidup? Roh Allah dihembuskan. Berarti kehidupan kita itu habitatnya roh apa tubuh? Memang masih berlanjut, tapi kan saya cuma mau sampai sini, tapi sedikitlah saya lanjut. Kalau udah jadi, lalu dihidupkan, di mana mereka ditempatkan? Lalu diusulkan, bagaimana kalau taman kita yang bernama Eden, kalau tempat kita yang bernama Eden, kita buatkan taman. Di sanalah ditempatkan manusia itu. Makanya ada dikenal dengan Taman Nah, coba kalau saudara baca dengan teliti, dengan sama, saudara akan jumpai. Maka Tuhan membuat taman di Eden. Jadi Eden sudah lalu dibuatkan taman khusus untuk manusia. Dan taman itu dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh manusia agar manusia bisa hidup lebih daripada layak, bisa enjoy, bisa happy.
Tapi sayang ya, saudara happy? Saya bilang, happy kita itu fluktuatif. Pasang surut naik turun. Betul? Waktu bekerja lebih banyak happy apa enggak? Bohong. Bohong. Sebab semua orang kalau bekerja cenderungnya waktu happy ketika terima iya. Dolar habis, happy-nya ikut, Waktu di Taman Eden gak ada yang gak happy. Tapi begitu terusir dari Taman Eden, inilah taman dunia. Planet yang bermasalah. Di sanalah kita ditempatkan. Makanya jangan heran kalau hidup ini penuh masalah. Karena dunia ini sudah bermasalah, ditambah lagi kita lebih suka membuat masalah. Saya kalau lihat muka masalah semua, saudara. Saya suka bikin kalimat begini. Masalah bukanlah masalah selama masalah itu tidak dipermasalahkan. Ada yang manggut-manggut, nggak tahu ngerti apa kagak, mau manggut aja. Selama masalah itu tidak dipermasalahkan, dia tidak pernah menjadi masalah. Setuju? Nah, kalau saya lihat memang tampang saudara persis seperti kalimat saya. Walaupun agak mencurigakan. Curiganya begini, memang saudara itu tidak pernah mempermasalahkan karena mungkin sudah sadar bahwa masalah itu bukan masalah. Tetapi kecurigaan saya justru sebaliknya, yang bukan masalah engkau. Udahlah jangan ditambah-tambah lah, bumi udah bermasalah. Jangan kita ikut-ikutan bikin Ya kita balik kepada topik. Kalau engkau dan saya sesungguh-sungguhnya mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Artinya begini, oleh dosa kita mati, betul? Tuhan bilang jangan makan buah itu, kalau kamu makan kamu Waktu mereka makan mati enggak? Mati enggak? Secara jasmani tidak mati. Tetapi keterpisaan itu, keterpisaan manusia dengan Allah itulah yang mati. Roh kita mati. Yesus datang mengembalikannya. Dari mati dihidupkan kembali. Nah sekarang mari kita mulai lakukan koreksi pribadi. Apakah kita benar mengalami yang namanya hidup kembali? Mengalami kuasa kebangkitan. Gampang bagi saya itu untuk membuat semacam ukuran. Kalau sungguh itu, maka sebagaimana Alkitab bilang, kita akan mencari perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas. Mungkin gak saudara cari kalau belum dipikirkan? Mungkin gak seorang pemuda itu menikah kalau dia gak mikirin untuk nikah? Ketika dia pikir, mau sampai umur berapa aku? Aku pengen nikah. Ketika dia memikir tentang nikah, nyari gak dia? Nyari gak dia? Apa yang dia cari? Ya pasangan. Yang sesuai dengan kecocokan, selera dan lain sebagainya. Terlalu banyak kita itu buang-buang waktu masuk keluar gereja. Yang tidak membawa sebuah hasil. Karena kita ini gagal paham, fokus yang kita bangun ini letaknya kepada tubuh
lahiriah. Padahal tubuh lahiriah ini akan berakhir enggak? Akan kembali enggak ke asalnya? Saya coba untuk cenderung tidak ekstrim. Makanya saya mau katakan, tolong buat keseimbangan. Karena kita menghidupi dua tubuh. Dua kebutuhan. Tubuh jasmania sama tubuh rohania. Selama ini engkau lebih fokus di mana? Allah itu tidak pernah egois. Diciptakan hari buat manusia berapa hari? 7 hari. Dalam satu hari diberikan kepada manusia berapa jam? 24 jam. Tuhan bilang, ambil semua 6 hari. Cari dolar. Baik gak Tuhan itu? Baik. Tapi jangan lupa nih satu hari for kita. Jangan cuma nyanyi, hari ini. Hari ini. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Tapi kalau arisan, hari siapa yang hilang? Kalau ulang tahun, hari siapa yang hilang? Selalu harinya siapa yang hilang? Sabat tidak dibuat oleh gereja, sinode dan pendeta. Sabat itu yang buat siapa? Tuhan. Satu hari saja Tuhan minta, dan dalam satu hari 24 jam. Tuhan minta berapa jam? Kalau aliran Protestan Katolik nggak lebih 1 jam. Aliran kita 2 jam. Kalau pendeta kayak Noldi bisa lebih. Mudah-mudahan sih nggak lebih 2 jam. Itu pun kita udah gerah. Nih pendeta kok nggak stop-stop khotbahnya. Nih pendeta kok nggak berhenti. Tenang, pasti juga dia berhenti. Capek tahu. Dan tahu nggak, pendeta khotbah lama, khotbah pendek. Enakan khotbah pendek daripada lama. Saudara kerja lama dapat tambahan lembur, betul? Kalau pendeta khotbah lama nggak ada apa tambahan isinya, malah rugi. Tapi aku hadir bukan untuk isi. Seperti Paulus bilang, aku hadir untuk memberitakan Injil kebenaran. Makanya coba fokus. Stop dulu itu HP dipegang-pegang. Kecuali lagi nyatat. Dia akan mengganggu. Itu HP tidak datang dari Tuhan. Your phone is not holy phone. Itu datang dari setan. Makanya kalau kita tidak bijaksana, kacau ini hidup. Saudara lebih banyak lihat medsos atau lihat firman Tuhan? Ayo ngaku. Pak, makin tua kok makin galak. Ya, udah mulai dekat bawah tanah ini. Gak boleh main-main lagi nih hidup. Mendekati 70 itu bau tanah. Yang sudah 70, engkau mendekati 80, itu lebih parah, bau formalin. Orang mana dia bilang, sudah jangan baku-baku sedu lagi. Jangan bercanda dengan hidup. Paling tidak engkau di gereja fokus. Fokus kepada apa? Pada perkara yang di atas. Aminnya kok kurang semangat ya. Jangan terlalu GBI banget deh. Apa artinya Pak? GBI banget ini. Fokus pada perkara yang di atas. Yang setuju katakan. Nah itu GBI banget itu. Padahal gak usah pakai yang setuju katakan. Udah amin, amin aja. Kalau udah mantap memang firman, amin. Kadang-kadang kita dibikin ketawa sama pendeta baru kita amin, amin, amin. Aminnya apa? Lucu. Heran nih jemaat. Saya coba menyadari gini saudara. I know.
Saya tahu sebagian besar orang Indonesia ke Amerika, saya tahu. Untuk paling tidak meningkatkan taraf hidup. Secara ekonomi dan secara finansial. Teman saya pontang-panting di Indonesia jadi manajer. Gajinya itu cuma 25 juta per bulan. Manajer, tanggung jawab kerjaannya. Orang datang di Amerika 25 juta, enggak usah jadi manajer, betul? Jadi kuli. Coba dibandingkan dengan satu orang bekerja. Dia 8 sampai 10 jam per hari. 1 jam dia bekerja 12 sampai 15 dolar. Lewat tuh gaji manajer kan? Betul? Betul? Sampai kita ada teman, dia masih melayani, ya, tapi dia lebih fokus untuk apa? Jaga opa-opa. Karena dia jaga opa-opa, satu hari dapat 215 dolar. Masih sebagai pengkhotbah sih masih. Saya ditanya, Om Noli mau nggak jaga opa-opa? Saya bilang bagaimana kita mau jaga tuh opa, kita aja so opa yang perlu dijaga. Iya kan? Tapi memang menggiurkan. Apakah kalau kita ke Amerika cari dolar dosa? Saya mau katakan tidak. Sama sekali tidak. Tapi ingat, engkau akan celaka, engkau akan binasa. Kalau engkau fokus pada dolar. Kok yang yesnya cuma sedikit? Yang lain gak suka, bodoh. Kalau engkau fokus pada dolar, engkau calon binasa kelak. Alkitab berkata, buat apa engkau mendapatkan harta seisi satu dunia, tapi jiwamu Coba saya katakan begini. Pendeta Noldi mau khotbah nih. Aku mau datang. Tiba-tiba bos kau bilang begini. Siapa yang masuk hari Minggu? Saya kasih 1 jam 25 dolar. Pilih mana? Dengar Noldi khotbah atau dengar bos tawaran? Jujur. Jujur. Saya cenderung engkau akan memilih ke sana kalau fokusmu di dolar. Tapi ingat, kapan engkau mati pernah engkau tahu? Di mana engkau mati pernah engkau tahu? Itu harus menjadi perhitungan. Mati kadang-kadang itu dadakan. Gak pernah ada orang mati mau kasih tahu, sorry gue udah mau mati. Gak ada. Tahu-tahu, ina, ina, ini keke. Ini di Amerika jadi boleh-boleh sedikit lah. Ya. Kalau di sana habis gue langsung masuk. Masuk itu masuk. Oh enggak apa-apa masih di sini. Ya, ada. Udah mau langsung di sana. Yang membuat saya itu khawatirnya, takutnya adalah kapan Noldi mati, di mana Noldi mati, dengan cara apa Noldi, itu kita tidak tahu. Jangan terlalu berspekulasi. Duit tidak pernah membuat engkau happy selamanya. Duit tidak membuat engkau enjoy selamanya. Itu semua sementara.
memang kita perlu cari dolar menggunakan syair Kairin seolah-olah aku tetap dan terus hidup 1000 tahun lagi. Cari, saya setuju. Tapi soal iman engkau harus tetap berkata agar terjaga keseimbangan bahwa besok Tuhan akan datang. Cari yang di atas. Tapi engkau tidak pernah akan cari kalau engkau tidak pernah memikirkan itu. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose dan menjadi kebenaran hingga sepanjang abad, sepanjang dunia masih ada. Yang katanya kalau engkau mengalami kuasa kebangkitan, maka kemudian engkau akan mencari perkara yang di atas. Engkau akan memikirkan perkara yang di atas. Pertanyaannya, apakah perkara di atas yang dimaksud ada di bumi? Saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah suruh kita cari yang itu tidak dapat dan tidak mungkin kita temukan. Saya akan lanjut untuk berkata, jika engkau setuju untuk dipaparkan, diuraikan, yang dimaksud dengan perkara di atas adakah di muka bumi ini saya akan sampaikan. Tapi minta kesepakatan. Kalau itu mau dilanjutkan, saya akan lanjut khotbah. Dan kalau sudah tidak, khotbah selesai. Nah iya. Ngapain dipanjang-panjang engkau tidak sudi untuk mau dengar, mau tahu. Apakah perkara di atas itu ada di bumi? Ketika disuruh pikir dan disuruh cari, kita mungkinkah ketemu itu? Bagaimana? Lanjut? Berapa banyak yang mau lanjut? Katakan amin. Oh, kornya mantap. Lanjut berarti ya. Setuju ya? Setuju ya? Tahan lapar dulu. Kita tadi pastor sudah kasih Starbucks dengan roti. Jadi kita semua makan. Oke, kalau engkau setuju dan saya akan sampaikan. Itu bukan kata seseorang, itu bukan kata pendeta. Tapi mari buka Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-8, silakan ditayangkan. Filipi pasal yang ke-4. Saya akan baca buat kita sekalian, lalu saudara sambung kalimat yang paling terakhirnya dari Filipi 4. Dari atas yang baca dikatakan sebagai berikut. Jadi akhirnya, kata jadi akhirnya saudaraku itu merupakan sesuatu. Dari banyak hal jadi akhirnya yang perlu engkau cari. Nih contoh, dolar datang gak kalau kita cari? Dolar datang gak kalau kita gak cari? Enggak mungkin. Mau dapat dolar harus apa? Cari. Mungkin enggak pemuda dapat cewek kalau dia enggak cari? Nah. Jadi akhirnya dari semua yang kita cari karena kita perlu. Tapi ini yang terpenting dari semua yang penting. Karena dolar juga penting. Jangan pikir pendeta Noldi bisa sampai Amerika tanpa dolar. Enggak mungkin. Gue enggak punya sayap untuk terbang. Aku enggak kuat berenang. Lewatin berbagai samudra. Jadi akhirnya kesimpulan dari semua yang perlu kita cari ini jauh lebih hebat. Semua saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 2, 3, silakan. Gak mungkin saudara akan temukan itu. Untuk engkau cari kalau engkau tidak pikirkan itu lebih dulu. Nah apa yang kita perlu pikirkan? Saudara, yang paling top yang ditaruh apa saudara? Yang pertama, yang benar. Maafkan saya, ampuni saya kalau saya terlalu berlebihan. Untuk cenderung memberikan sebuah judgment. Saya ragu dengan saudara. Apakah engkau datang ke gereja sesungguh-sungguhnya mencari yang benar ini? Tidak sedikit ada orang datang ke gereja bukan cari yang benar, cari masalah.
Pendeta lagi khotbah itu dipermasalahkan. Itu namanya cari hati-hati. Daud itu takut loh bunuh Saul. Karena orang yang diurapi. Makanya pendeta lagi khotbah. Kira-kira menurut saya diurapi Tuhan gak? Hati-hati omongin pendeta loh. Yang lagi khotbah. Kalau di luar sana terserah. Apa sih yang diomongin? Ngomong mulai agak lama. Khotbahnya mulai panjang. Diomongin gak? Ayo ngaku. Lihat jam. Makanya kalau ke gereja jangan bikin janjian. Jangan. Nanti kesel sendiri kan? Kalau engkau sudah kesel dengar pendeta khotbah, pulang diberkati enggak? Kalau engkau tidak cari yang benar di gereja, lalu cari yang benarnya di tempat pekerjaan. Kalau bukan di gereja, engkau saja tidak. Kalau di gereja saja engkau tidak cari yang benar, apa mungkin engkau di mall, premium outlet lalu engkau cari yang benar? Ngerti nggak sih? Nangkap nggak? Salah satu tempat kita mencari yang benar ini. Ini disebut rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, apa salah kalau saya pinjam bahasa Arab? Ini kan cuma soal bahasa kan? Ini rumah Tuhan. Amin. Berarti Tuhan hadir di sini. Amin. Di sini tempat yang benar. Kebenaran ditawarkan secara kemurahan hati Allah. Secara cuma-cuma. Tapi ingat, kebenaran bukanlah barang murahan. Makanya Amsal berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Artinya apa? Mendapatkan kebenaran itu tidak mudah. Dibutuhkan apa? Bayar harga. To follow Jesus. Free of charge. No. To follow Jesus, you have to pay. Sekedar percaya Yesus. Terima Yesus. Free. Tapi mengikut Yesus berani bayar harga. Tolong lagi di gereja, jangan pikir itu dolar. Jangan pikir pekerjaan, jangan pikir yang lain. Fokus yang bertalian dengan perkara yang di atas. Apa aja yang benar? Selama yang ku tahu di Alkitab, yang benar pertama Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Apalagi yang benar? Firman tu Yohanes 17 ayat 17. Kalau saya tidak salah, pokoknya ada di wilayah situ. Apalagi yang benar? Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya hadir. Amin. Saudara percaya Yesus hadir di tengah kita? Saudara percaya, yakin? Lalu saya mau tanya begini, bisa kelihatan apa enggak? Bisa kelihatan apa enggak? Bisa kelihatan apa enggak? Jangan ragu-ragu, kalau enggak, ya. Bisa kelihatan apa enggak? Bagaimana kalau saya katakan bisa? Sesatkah saya? Saya ngerti kalau saudara bilang enggak kelihatan. Saya ngerti itu enggak salah. Yang saudara maksud kan Roh Kudus, betul? Betul? Allah roh adanya, betul? Roh tidak mungkin kelihatan, betul? Tapi bagaimana kalau saya katakan begini? Allah hadir, yakin aku banget. Bisa kelihatan, jelas. Muka saudara berubah. Bilang sama Pak Gembala yang diundang sesaat ini. Mau bukti? Saya kasih lihat Allah hadir dan kelihatan. Mau bukti? Mau? Dan mau lihat? Berapa banyak yang mau bukti? Angkat tangan. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Ayat hafalan. Pada mulanya
Firman bersama-sama dengan firman itu. Ayat 14-nya firman telah menjadi siapa namanya? Oke, sejajar nggak firman dengan Yesus? Sejajar nggak Yesus dengan Allah? Sejajar nggak Yesus, Allah dan firman? Berarti bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Lewat apa? Jelas nggak? Itu yang kau cari pada saat ini? Kegagalanmu karena engkau tidak mencari itu. Kadang kau lebih tertarik dengan pendeta yang khotbahnya lucu. Jangan undang pendeta model gua. Undang nongol, ketawa lu. Mongol bukan nongol. Saking semangatnya. Saudara cuma mau bikin saudara ketawa dari A sampai Z. Saya itu ada karisma. Satu ketika seorang beli mobil nih, namanya jenis Toyota. Lagi kencang dia di dalam perjalanan. Ya. Lalu kemudian dia harus ngerem karena itu bukan otomatis. Yang pakai kopling. Dari gigi 5 turun gigi 4, ya kan mau diplanin. Gigi 4 turun gigi 3, dari gigi 3 langsung ke gigi 1. Wah dia protes, bawa ke Astra. Ini mobil apa? Kok nggak bisa gigi 2? Lalu disuruh baca iklan Astra. Toyota memang tiada duanya. Oh. Ngertilah yang beli mobil, oh nggak ada 2, termasuk nggak ada gigi 2 gitu lah. Sambil dia kesel pulang ternyata beli Toyota salah beli, giginya ompong. Tahu kan gampang lah. Kadang-kadang kita lebih tertarik mendengar yang lucu-lucu. Engkau gagal ibadah kalau engkau tidak datang untuk mencari firman. Sebab untuk engkau cari firman, ya, kalau engkau tidak mendapatkan itu suatu kegagalan, itu berbahaya. Dan mendapatkan itu perlu bayar harga. Kira-kira model harga bagaimana? Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Kalau perlu yang lain gak usah. Kan itu ada berapa? Cari yang benar, yang apa. Yang penting satu ini aja. Kalau sudah gak ada waktu, muka saudara udah mulai, orang Manado bilang mulai dapat lihat muka Mas Ken atas mau berhenti bahotbah. Daripada dicemututin. Kata Pak Gembala, khotbah yang bagus pastor. Maksudnya? Emang selama ini saya khotbah yang jelek. Yang bagus, biar nanti dorang nyedak cari dolar sebentar siang. Sore dorang datang lagi, begitu maksudnya gitu. Makanya kita, orang Manado bilang, tak sapu Pak. Ya. Perhatikan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Stop, dengar baik. Paulus orang hebat, kaya raya, pintar. Sebelum mengenal Kristus, sudah kaya, pintar, punya kuasa. Tiap orang yang pakai kalung salib dia bisa bunuh kapan saja, di mana saja. Dan ketika dia membunuh tidak ada dapat disentuh oleh hukum, kebal hukum. Hebat nggak kalau punya begitu? Gua kalau punya begitu, gua bunuh semua orang jelek dan orang jahat. Karena saya anti orang jelek. Jadi kalau saya ketemu orang jelek, mau mati atau mau cantik, mau ganteng. Aduh, kalau boleh menjadi cantik, kita kasih doi kau pergi di salon. Biar jadi cantik kan. Dia bilang, dulu aku belum kenal Kristus. Ketika jumpa dengan Kristus, ternyata itu semua yang menjadi kebanggaan dunia merupakan apa? Kerugian. 1. Ayat 8. Nampak bunyinya masih sama. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Artinya begini, ku anggap rugi itu masih sama, tetapi pengertian udah berbeda. Waktu aku jumpa Kristus, ternyata baru tahu aku. Ini ternyata gak ada apa-apanya. Nah, maksudnya lebih rugi lagi kalau aku cuma jumpa dan kenal.
namun tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kebanyakan komplain protes orang percaya karena gak kenal Tuhan secara benar. Selanjutnya, ini harga yang hebat. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku apa saudara, supaya aku apa? Apakah hadirmu untuk memperoleh firman yang bisa kelihatan itu? Kalau engkau gak pernah lupakan dolar dalam kesementaraan, engkau gagal untuk menemukan, mendapatkan, memiliki firman. Sudah mengerti maksud saya? Bisa nangkap ini firman? Amin. Jadi dalam khotbah pendeta, tolong yang benar yang engkau harus patenkan di hatimu. Jangan yang bikin ketawa. Saya coba ngertilah. Karena saya ada karunia soal itu. Jangan dibikin tegang terus. Ntar jantungan di jemaat. Iya kan? Jadi agak sedikit diayun-ayun dikit. Iya kan? Nah kalau saudara mulai paham. Mulai saat ini ke depan. Engkau harus memikirkan ke gereja cari apa? Cari kebenaran. Mau hidupmu benar? Kalau engkau cari yang benar, yang masuk, yang diolah di otak, outputnya apa? Jadi kalau outputnya nanti belum benar-benar, engkau sudah sadar. Berarti yang di sini tidak. Apa yang keluar berasal dari mana? Dan yang benar itu engkau cuma bisa masukin di hidupmu lewat dua instrumen. Matamu lewat baca, telingamu lewat benar. Nggak ada dia bisa masuk dari pintu yang lain. Semua yang benar. Nah, kalau engkau ingin mendapatkan yang benar, cari. Nah sebelum engkau cari, pikirkan dulu. Ini mau ke gereja nih, mau ke gereja nih. Mau ke gereja nih. Jangan tanya siapa yang khotbah. Jangan ditanya siapa yang khotbah. Jangankan pendeta Noldi. Monyet yang khotbah selama itu firman. Dengar dan terima. Mau manusia pendeta sehebat apapun. Kalau cuman bukan khotbah, bukan firman, cuman banyolan. Tutup telinga. Tutup kuping you. Hidup ini akan benar kalau diisi dengan kebenaran. Dan mendapatkan kebenaran harus berani bayar harga. Di Surabaya ada gereja sekali ibadah 5 jam. Panas-panas tuh pantat. 5 jam. Engkau mau tahu nggak gereja itu namanya? Jangan-jangan di sini ada jemaatnya kalau udah Surabaya. Namanya Gereja Kabar Mempelai. Sinodenya Gereja Pantekosta Tabernakel. Kong kita punya teman bikin gereja di sebelah dia. Gereja 1 jam saja. Orang lebih tertarik mana bro? Yang 5 jam apa 1 jam? Makanya nggak numbu-numbu. Karena cuma 1 jam banyolan lagi pendeta yang di khotbah yang bisa ger. Itu kita teman. Karena masih satu sinode dengan kita. Gereja 1 jam saja di bawah sinode gereja Bethel Tabernakel. Samuel Gunawan lifetime saya. Kami waktu kaum muda itu beradu. Beradu yang maksudnya yang itu kalau kamu ada semacam retnen tahunan itu dibikin di Lawang. Kami berdua sering ditampilkan di podium. Emang udah kelihatan waktu muda-muda potensi-potensinya gitu loh. Nggak tahu itu hikmat Tuhan atau liciknya, aku nggak tahu. Dan akhirnya yang 5 jam kesedot banyak. Dan kalau kau ada di 5 jam pasti minggat, pindah yang 1 jam. Dari wajahku bisa tafsir lah begitu. Maaf kalau om salah ya tafsir ya. Tapi rada benar kayaknya ya. Kayaknya. Ya kayaknya. Tapi karena udah dengar firman, dengar. Mau 1 jam, mau 5 jam. Kalau Tuhan belum stop bicara, jangan pernah tinggalkan dia.
Saya juga ngerti. Ngapain juga lama-lama sama saudara. Dari suka jadi tidak Yang kedua apa? Habis yang benar apa? Ada yang masih ingat gak? Yang mulia. Saudara gampang. Yang mulia itu tahu gak? Ini aliran karismatik itu tahu gak? Kalau song leader bilang begini. Mari kita berikan kemuliaan sama Tuhan. Terus ngapain? Pek. Segini doang kemuliaan untuk Tuhan. Pakai ayat dong, pakai kebenaran dong. Dengan apa kita memuliakan Tuhan? Tubuhmu. Jadi tubuh itu kan bukan cuma tangan kan. Jadi kalau engkau nyanyi bukan karena ada song leader. Nyanyi dengan segenap hati, nyanyi dengan penuh kesungguhan. Karena kita bernyanyi bukan karena dipimpin song leader, karena kita mau menyanyi, memuji Tuhan, katakan amin. Kita menyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mulutmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu pendeta Noldi. Untuk Tuhan, amin. Saudara, Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umat. Kalau Tuhan bertakhta, engkau di kerjaan lagi galau lagi apa? Nyanyi aja deh. Nyanyi. Bisa terhibur. Masalah bisa lepas. Penjara goncang cuma karena nyanyian Silas dan Paulus. Tembok Yeriko hancur cuma karena sorak-sorai. Masalahmu sehebat tembok Yeriko hancur. Ketika kita menyanyi dengan segenap hati. Dengan sepenuh hati ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Menarik hadiratnya turun. Muliakan Tuhan dengan mulutmu. Terus selain mulutmu apa? Bu. Selain mulutmu apa? Jangan pura-pura bego. Ada enggak ayat yang berkata muliakanlah Tuhan dengan Kadang-kadang kita ngomong di sini. Kalau boleh jangan lagi para song leader bilang begitu. Mari kita memberi yang terbaik, Pret. Waktu mau kolekta begitu kan? Nih, karena ini Amerika kan? Pecahan terbesar berapa? Pecahan terkecil berapa? 1. Mari kita memberi yang terbaik. Jujur, apakah engkau akan comot yang pecahan terbesar jika dilihat dari yang terbaik secara strukturnya duit? Ayo. Dari mukanya langsung ketekuk semua. Akhirnya ujung-ujungnya yang terbaik berapa? $5, $10, $20. Makanya pakailah ayat 2 Korintus bilang, mari kita belajar memberi dengan rela. Disertai suka. Mau kasih yang terbaik, relanya $5. Dan dia sangat sukacita. Walaupun pendeta kurang sukacita dengan itu, saudara. Katanya kita pengen mendapat banyak dari Tuhan. Tapi memberinya, bukan saya nggak bicara nilai. Tapi memberinya tidak rela. Sia-sia pemberian kita. Berapapun nilainya. Siapkan dengan penuh kerelaan. Lalu bawa dengan sukacita. Bahkan ada ayat bilang, sebelum memberi, pergi dulu pulang. Baikan dulu sama yang di sono. Jadi semua yang mulia. Bagaimana kita mau lakukan kalau kita tidak pikirkan yang mulia? Yang mulia itu apa? Kita harus memuliakan dengan tubuh kita. Kalau ini pendeta saudara ketemu di bar, kira-kira dia memuliakan Tuhan gak? Tapi pendeta pintar-pintar loh sekarang. Pintar berkilah. Saya kan di situ menginjil. Pret. Lu menginjil apa diinjili?
Percaya nggak saudara lihat Noldi di bar? Pendeta ganteng begini lalu menginjil di sana. Hah? Kira-kira percaya nggak? Bilang aja, enggak Pak. Nggak usah sungkan-sungkan yang begitu. Lagiannya ngapain juga gue ke bar? Kalau cuma mau cari janda, ngapain di bar? Di gereja banyak kan? Ya kan? Kalau memang mau cari. Ya kan? Tapi saya belum pikirkan, itu persoalannya. Saya belum dapat tanda dari Tuhan untuk saya boleh merit lagi atau tidak. Sebab saya ngomong di depan mayat itu ada kurang lebih 40 pendeta, 300 pelayan. Demi kesetiaanku sama you, aku tidak akan merit lagi. Padahal banyak sampai minta tolong, mereka punya gembala. Kenalin dong sama Pastor Noldi, kenalin dong. Ya udah dikenalin, saya kenalan. Gitu. Pak, mikirin untuk merit nggak? Belum terpikirkan. Jadi kita belum cari. Kalau mau cari, kita tinggal inventaris, Pastor Ferry. Jemaat yang janda siapa aja. Kacau. Kacau. Habis yang mulia apa? Adil. Maaf, ini lagi-lagi judgment. Muka saudara di depan pendeta Noldi, muka tidak adil. Dua hal yang saya sangka tidak adil. Soal waktu dan soal materi. Paling enggak yang adil begini. Apa yang kau yakin punya Tuhan, adil enggak kalau kita balikin? Kok enggak ada yang bilang amin, cuma satu yang bilang yes. Adil enggak? Tapi kalau punya Tuhan aja kita ragu-ragu apa. Kata dia orang bukan waktunya lagi. Aduh, kenapa sih kita lebih suka mendengar yang menyesatkan? Satu ketika ada orang bilang, Pak perpuluhan itu masih berlaku nggak? Ya berlaku lah. Itu kan perjanjian lama. Emang perjanjian baru ada? Ada walaupun secara implisit. Emangnya kalau cuma perjanjian lama lalu kemudian apa? So tidak berlaku. Itu perjanjian lama firman atau bukan? Jawab dong. Firman atau bukan? Perjanjian baru ada mbak? Ada apa enggak? Ada. Bagaimana bunyinya Pak? Saudara dengarkan ini. Satu ketika Tuhan suruh murid-muridnya untuk membawa dia koin. Pernah dengar ayat itu? Lalu kemudian Yesus bilang, lihat itu. Ada gambar siapa di situ? Gambar raja. Lalu Yesus bilang apa? Bawa kepada raja apa yang menjadi haknya. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Pajak. Lalu lanjut. Bawalah ke rumah Allah apa yang menjadi haknya Allah. Yang sudah dibilang dari perjanjian. Apa yang menjadi hak Allah? Ya bawa. Jangankan yang dolar kita bisa adil. Waktu aja selalu yang kita ambil waktunya Tuhan yang jadi korban. Betul apa benar? Ada apa-apa selalu hari Minggu jadi korban. Gak punya komitmen di hari Minggu. Bahwa aku tidak mungkin bisa hidup kalau aku tidak datang beribadah kepada Tuhan. Cuman itu cukup. Selebihnya udah Tuhan bilang bebas. Kalian mau gunakan bebas. Mau cari dolar, mau cari apa asal jangan cari dosa. Iya kan? Saudara cari dolar, dapat dolar, jalan-jalan ke mall. Pergi makan enak, pergi belanja. Dosa apa enggak? Ya enggak lah. Yang dosa kalau enggak ajak pendeta Noldi. Salah. Bisa aja dia memang. Aduh ini pendeta satu ini. Ya maksudnya kan kalau nggak gitu nggak ketawa saudara, jangan. Ya. Yang adil, sesudah yang adil apa? Udah kita cuman bicara kain putih. Hidupmu ada titik noda ketahuan. Jauhilah yang namanya
dosa. Jangankan kita lakukan. Ngomong aja kalau boleh tidak, kata Alkitab. Betul? Satu ketika saya sedang berkhotbah itu bicara tentang betapa bahagianya kita. Orang berdosa tapi jadi orang benar. Kita dibenarkan karena iman kita, betul? Karena kita percaya, kita dibenarkan, kita percaya, kita diselamatkan. Kata Roma 10 ayat 10. Itu bisa terjadi kenapa? Yesus datang untuk menebus dosa kita. Mengampuni dosa kita, amin. Katanya dia yang tidak mengenal dosa. Dijadikan tumbal dosa. Agar kita yang berdosa dibenarkan karena iman kita. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan, haleluya. Tapi saya mau bilang begini, perhatikan. Cuman satu manusia yang pernah hadir di planet bumi ini. Yang dikatakan, jangankan berbuat dosa. Jangankan ngomong soal dosa. Bro, kenal aja kagak. Itulah yang membedakan Yesus dengan you, Yesus dengan saya. Kalau Yesus, dosa aja gak dikenal. Kira-kira kalau kita berdua kenal sama dosa gak? Hah? Kayaknya bukan kenal lagi, akrab kayaknya kita berdua sama dosa. Daripada dia aja kan mendingan kita berdua kan. Jadi jangan munafik juga untuk pendeta. Ya agak akrab kan kita dengan dosa kan? Iya. Diginiin biar kita sadar. Oh itu dosa. Jauhi. Dia sedang merangsang kita. Orang Manado bilang bajau jongana. Kalau ndak mau jatuh, bajau. Jauhin itu. Jangan mendekat. Habis yang suci apa? Manis. Udahlah jangan pikir yang pahit-pahit. Gampang kan? Banyak orang Kristen pengen hidup dalam kepahitan. Anak muda diputusin cewek mau bunuh diri. Dongok. Kayak cewek cuman satu aja. Harusnya kan dia punya moto. Patah tumbuh hilang berganti. Esa hilang 1000 terbilang. Iya kan? Gua aja udah duda masih. Udah duda tua aja masih pede banget. Kalau cuma satu ketika seorang bocil 25 tahun. Dia bilang aku jatuh cinta sama om. What? Serius? Serius? Gue pendeta loh. Gak apa-apa gue jadi Kristen. Asal om sungguh-sungguh sama. Manajer, setiap makan siang gue dijemput, disuruh sopirnya, nemenin dia makan siang. Saya mah orang Manado, diajak makan mah nggak malu-malu. Karena orang Manado soal makan nggak malu-malu, malu-maluin. Udah makan banyak, bungkus bawa pulang lagi. Wah itu Manado asli itu. Makanya Tuhan Yesus itu nggak sanggup ketika orang Manado bikin panitia KKR besar. Undang Tuhan Yesus. Temanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Tuhan bilang, malaikat jawab pada orang, kita nggak sanggup. Panitianya protes, kok Tuhan di sana bisa? Semua tempat negara gua bisa, kecuali Indonesia apalagi Manado. Aku tidak sanggup. Orang tanya, apa Tuhan? Jangan pura-pura ngoni Manado. Sudah makannya banyak, bungkus bawa pulang, kapan sisanya? Udahlah jangan pikir yang pahit-pahit. Nggak enak hidup dalam kepahitan ya Bu ya. Ya jangan. Cewek, kalau engkau diputusin cowok udah jangan. Bu. Kalau suami, kalau nih yang paling jodoh tuh begini. Ada istri cerewet banget. Suaminya mukul. Itu datang lu sama saya konseling. Pak suami saya kasar tukang pukul. Suaminya bilang gimana mulutnya ini. Oh saya bilang itu jodoh. Pak. Nah itu baru jodoh. Ini susah disembuhin kalau dua-dua gak punya komitmen. Memikirkan yang manis alias bertobat. Mau bertobat gak? Kalau gak mau bertobat, pulang. Jangan sita waktu saya. Mau Pak, makanya kami datang. Oke. Resepnya cuma satu, doa. Tahu gak? Kurang aja ini bilang apa? Gak pendeta besar, gak pendeta kecil, resepnya cuma satu, doa.
Ya, terus mau apa? Ya doa. Ya paling gak Pak doa gimana kek doa nungging atau gimana gitu kan. Saya bilang ya tunggu dulu jangan ntar saya kasih tahu ya. Kelemahan istrimu apa? Di mulut. Kelemahan suamimu di mana? Di tangan. Oke, gampang. Waktu suami tidur, kamu doain. Tumpang tangan jangan nyentuh. Ya, kalau dia nyentuh, dia bangun, dia gampar, gue nggak tanggung jawab ya. Dalam nama Yesus. Doakan terus. Nah, yuk kelemahan istri yuk adalah di mulut. Kalau dia tidur, tumpang tangan di mulut, jangan sentuh. Kalau sentuh, nanti dia bangun. Kasih info bagi kita apa yang terjadi. 3 hari kemudian, dia orang balik, aku lagi cuci mobil. Aduh, celaka ini, balik lagi mereka ini. Apa lagi ini? Ya udah kan udah balik, kita basa-basa. Udah. Gimana? Ada informasi apa? Mereka bilang, terima kasih Pak Pendeta. Kan bukan cuma saya. Terima kasih Pak Pendeta. Kenapa terima kasih? Resepnya Pak Pendeta manjur sekali. Yang benar, iya Pak. Saking banjurnya, kita udah 3 hari 3 malam gak tidur-tidur. Loh kok bisa? Jadi mereka, Pak belum tidur. Alah lu mau tumpang tangan sama tangan gue. Nah lu aja tuh. Ya kan mau tumpang tangan mulut gue ya. Sampai gak tidur-tidur. Tapi mereka udah happy. Tahun berikutnya anak nongol 1 lagi saudara. Ya artinya buat apalah kami kasih resep. Kalau saudara terus pikir yang pahit, suami tukang pukul istri, karena kamu pikirkan itu yang terjadi. Oh ternyata suami saya itu tukang sayang. Nanti akan berubah sayang, dia sayang. Mulutmu itu kalau sampai diurapi berkuasa. Hati-hati dalam memperkatakan. Makanya jangan bilang begini. Bego lu anak. Nah gak naik kelas dia bilang dasar anak. Bego tolol. Tahu gak? Lama-lama dia bilang begini. Mah aku mau berhenti sekolah aja mah. Loh kenapa? Bego. Tolol. Nanti gak naik kelas lagi. Saudara katanya di Jersey sana ada museumnya Thomas Alva Edison. Saudara tahu riwayatnya Thomas Alva? Gak sanggup gurunya karena begonya minta ampun. Dikirim surat ke mamanya. Lalu mamanya baca, mamanya nangis. Nangis. Thomas tanya, mama kenapa nangis? Dapat surat dari guru. Mama nangis bangga terhadap kamu. Ternyata kamu saking pinternya, guru gak sanggup lagi ngajari kamu. Jadi harus mama yang jadi guru. Sukses gak mamanya? Kita bisa punya terang benderang karena seorang jasa Thomas Alva Edison. Dulu bego. Tapi orang tuanya yang berhikmat. Kamu saking pinternya, guru gak sanggup. Akan keluar kalau kita pikirkan yang pahit-pahit. Amin. Saya nakal, saya badung, saya gak karu-karuan. Diketemukan sama istri. Istrinya berapa kali mau mutusin, Tuhan bilang jangan. Aku mau pakai kamu. Dia manusia yang potensi. Cuman salah jalur. Kamu yang saya mau pakai. Jadilah Noldi model begini. Ya. Habis yang manis apa? Yang sedap didengar. Udahlah enak-enak lah yang didengar. Udah gak usah dengar yang gosip-gosip. Gak enak udah. Ya kalau tahu itu ngegosip, jangan didengar. Menjauhilah kepada yang tukang gosip. Ciri-ciri tukang gosip itu ada kata pertama, kalimat pertama. Begini katanya itu. Lu udah tahu belum? Nah, hati-hati. Kalau udah dengar, lu udah dengar belum? Udah jauhin. Udah. Nggak benar ini. Sebab kalau kau jawab, nanti keluar kalimat kedua. Emang ada apa sih? Tahu nggak ngomong kedua? Tapi, nah tahu tuh. Gawat. Udah, yang enak-enak aja. Coba saya mau tanya, yang paling enak semua yang didengar apa? Katakan bersama firman. Firman. Selama engkau ada di gereja,
buat ini adalah sesuatu yang paling sedap gue dengar. Sepedis apapun katanya, setajam apapun, menghantam jiwa saudara, dengar. Harus kita biasakan firman itu menjadi sesuatu yang enak didengar. Kita akan bertumbuh dan menjadi kuat. Yang terakhir apa? Kebajikan dan patut ya akhirnya kita akan menjadi orang yang arif, yang bijaksana. Lalu orang mulai memuji lewat hidup kita Allah Semuanya diawali dengan apa, bro? Pikirkan. Habis dipikir, dicari. Untuk mendapatkannya, bayar harga. Duduk manislah di sini dengan tenang, dengarkan firman Tuhan. Namun sayangnya, saya tidak lanjutkanlah firman ini, alias sampailah di sini firman itu. Jika ada penasaran, datanglah sore hari. Sebelum saya terbang meninggalkan Philadelphia.